stop untuk pura-pura jadi yang tersakiti. Enggak, waktu itu ada yang 18. Ada. 17. 18. 7. Tapi kan aku kan nggak pakai hati. Enak aja. Tetap aja sama aja. Tapi kan pakai body. Papa saya itu lebih parah daripada saya. Apa tuh bilang itu sama Wulan Jamila gue gak suka. Jadi gitu. Dia kan gak sadar ya, dia kan juga ngerebut laki orang. Masa aku sih yang direbut? Kasih bukti baru lagi bahwa ternyata Maya itu pisah gara-gara nggak mau jadi poligami juga padahal udah ditawarin sama Dani gitu loh. Hah? Jadi kelanjutan perang dingin ini masih terjadi antara Maya dan juga Dani. Sebenarnya yang kelimpungan ini Dani sendiri ya, Maya nggak pernah ngomong apa-apa gitu loh. Soalnya kemarin dia sempat lapor bahwa Instagramnya hilang gara-gara dia berpikir nih diduga ada pemerintah yang nggak suka sama postingannya Dani. Jadi makanya di take down gitu. Yang diduga mungkin pemerintah ini kenal sama Maya dan Irwan Musi, orang-orang kaya ya, yang minta postingan Dani ini di take down. Karena mungkin Maya ini takut gara-gara Dani ini akan membuka bukti lama yang dimana ini Maya tanda kutip awal-awalnya pernah selengki dengan pemilik TV di zaman dulu guys. Waduh. Dan juga di sini ada bilang Nikita Mirzani, kalian ingat? Wah, dulu pernah ngelabrak si Wulan guys. Gara-gara dicurigain bahwa Nikita Mirzani ini dekat sama Dani. Kita butuh Nikita Mirzani buat marah-marah di kasus ini sebenarnya. Bebaskan Nikita Mirzani. Oke, kita lihat dulu ya bagaimana kepelengeran ini. Skenario apa yang di otaknya Dani yang mengira dia itu segitu pentingnya postingannya untuk pemerintahan di Indonesia ini ya. Setelah melihat kondisi Instagram saya, ternyata Instagram saya di take down oleh pemerintah. Wah, pemerintah nih guys. Bukan Mas Ripon. Nah itu penting banget untuk postingan saya yang sehari 20 juta view. Ini yang pasti bukan Mas Ripon. Ini ada otoritas lain di atas itu. Dugaan abang Kita nggak bilang pemerintah ya, kan saya juga pemerintah. Saya merasa ada yang ketakutan dengan postingan saya. Wah, nah itu deh guys. Dia makanya curiga ya. Padahal kalau di komen-komennya ada yang bilang padat banget anjir skenario di kepala dia. Iya, kayak dia sering suuzon dan sering ngayal deh. Sebenarnya nggak ada yang report pemerintah mungkin ya. Mungkin nggak ada yang report dia, cuman dia kepedean aja gitu. Soalnya ada yang bilang butuh berapa laporan biar akun hilang, takutnya yang lapor ini se-Indonesia. Ada yang bilang padahal gue nge-report dia pakai 3 akun. Buset. Ngakak banget. Aku yang nge-report, yang dituduh tetap Bunda Maya. Kenapa dia curiga? Kenapa dia nggak curiga sama kita ya? Dia nggak ngerasa kita nggak suka sama dia apa gimana? Ya bener kan? Maksudnya Ahmad tadi ini apa nggak ngerasa gitu bahwa yang nggak suka sama dia tuh ada banyak kok. Sampai akunnya hilang itu berarti mungkin ada banyak ibu-ibu di luar sana yang gerah juga dengerin Ahmad tadi ini ngomong gitu loh. Sampai dia sempat bilang bahwa untuk Irwan Musri ini tolong kasih tahu Maya, jangan cari gara-gara sama dia lagi. Jangan ngomong-ngomongin yang zaman dulu gitu loh. Stop pura-pura jadi yang tersakiti, buset. Mas Irwan Musri harus nasihatin Maya supaya stop untuk ngomongin pernikahan saya dengan Maya masa lalu. Stop untuk pura-pura jadi yang tersakiti, stop untuk pura-pura jadi yang terzolimi gitu ya. Kalau masih ngomongin gitu terus, saya keluarin lagi nanti satu bukti di mana yang menyebabkan saya menceraikan Maya. Gitu. Maya loncat pagar hanya untuk ketemu anak-anak karena kuncinya di pintu. Gak pernah dikunci rumah gua. Tapi kan orang bingung kenapa jadi lompat. Ya karena disuruh sama Silet. Nah, sampean bisa fitnah loh kalau nggak benar. Silet memang harus membela Maya karena Indigo punya acara di TV-TV lain yang dimiliki oleh orang yang dekat dengan Maya. Saya berharap suami yang lebih baik dari saya ini bisa ngasih tahu Maya untuk stop bergibah soal pernikahan masa lalu dan stop memfitnah. Karena kalau enggak, nanti saya akan keluarkan bukti yang lebih parah lagi. Di mana Maya tanda tangan pernah berhubungan dengan seorang laki-laki. Al Eldul udah tahu bukti-bukti ini. Nah itu deh guys. Jadi di sini Dani cerita kasih tahu ya bahwa Irwan mesti stop dong. Suruh Maya ngomong-ngomongin yang masa lalu. Masalahnya Maya ini nggak pernah ngomongin yang masa lalu. Ya kan gitu. Dia bilang gitu, Maya waktu dulu lompat pagar itu disuruh sama si Silet. Silet itu PH-nya, production house-nya itu Indigo. Indigo itu punya kerjasama sama TV-TV lain. Yang diduga TV-TV lain ini punya hubungan spesial sama Maya. Oke, zaman 2006 berarti TV-TV lain itu ada TV7 atau Trans 7, ada Global TV, MNC, ada Indosiar, Antv, TPI, MNC itu TPI maksudnya ya, okay. TVRI, Metro TV. Nah yang Indigo kerjasama setahu Let's Go ya,
Itu paling cuman RCTI, Global TV, nah Trans 7 sama Trans TV, lu nggak tahu nih. Ya MNC Group lah. Nah, apakah dari MNC Group ini yang diduga dekat dengan Maya? Nah, kita nggak tahu juga ya gitu. Terus dia bilang gini, saya stop memfitnah karena Maya udah tanda tangan dia pernah berhubungan sama laki-laki siapa. Lu udah tahu bukti-bukti ini. Nah, ini ya kalau dari Let's Go mungkin Maya ini udah capek dituduh tanpa bukti mungkin ya gitu. Kan dan ini ngayal mulu gitu kan gitu. Jadi ya tanda tangan aja lah biar cepet cerai gitu, bisa jadi gitu. Walaupun sebenarnya bukti-buktinya nggak ada gitu ya. Bukti-buktinya cuma tanda tangan pernyataan. Tapi kalau Dani kan nggak cuma tanda tangan pernyataan, orangnya dinikahin gitu. Dan orangnya ada sampai sekarang kan gitu. Ya mungkin itu ya diduganya. Nah, soalnya ada yang bilang salut banget sama Ahmad tadi dari dulu sampai sekarang stresnya konsisten. Buset. Kok pede abis gitu. Bahkan setelah nggak sama Maya, sempat ada cerita nih dari Mulan juga. Dani ini beberapa kali atau mungkin puluhan kali selengki dari Mulan guys. Buset. Nah berarti kan yang hobi selengki ini siapa nih? Nah ini pertanyaan kita semua ya. Pernah selingkuh yang ketahuan nggak? Gitu aja. Tanya apa? Nggak milih yang Yang lain yang gitu. muda gitu, misalnya. Kok milih yang janda? 19 tahun, yang ya gadis kan? gitu. Kok milih janda, ya kan? Kalau saya sih, 17 kali 17 deh, sekalian pasti ada. nggak, waktu itu ada yang 18. Ada. 17. Oh. 18. 7. Ini kayaknya ada satu nama yang mereka udah ada nih sebenarnya. Gila, nggak semua perempuan loh bisa punya hati untuk bisa memaafkan loh. Tapi kan aku kan nggak pakai hati. Enak aja. Tetap aja sama aja. Tapi kan pakai body. Pakai body, iya. Enggak, pakai hand body doang. Wih lucu ya. Selengki-selengki di pernikahan lucu cerita guys gitu. Jadi dia cerita dulu kenapa milihnya janda yang nggak 18. Padahal dulu katanya ada yang umur 18 tahun atau 17 tahun yang mungkin dekat sama Dani ya gitu. Bahkan Mulan pun tahu gitu. Nah Dani cerita bahwa ini ya memang kalau tanda kutip diduga ya selengki-selengki itu kan saya nggak pakai hati tapi pakai body. Buset. Maksudnya yang 17 tahun itu kan atau 18 tahun itu cewek juga Mas Dani. Itu cewek juga, anak orang juga gitu. Maksudnya kalau kita cowok brengsek lah. Tapi yang kita ajak brengsek itu kan perempuan juga, anak orang juga gitu loh. Maksudnya sekarang Dani pun membela Safea itu kan anak perempuan abis-abisan kan gitu. Maksudnya masa nggak kepikiran untuk hal seperti itu loh. Ada yang bilang bangga banget sama Dani, saya suka pasangan ini gitu. Nih, lihat ini Safea gitu. Maksudnya kan. Jadi kalau dengan pernyataan ini kan ya netizen pun berpikir oh siapa yang hobinya pakai N-body nih, berarti kalau N-body berarti mungkin di mana ya, di spa bagaimana gitu kan. Ya kan, apa pijet plus hobinya apa gimana kita nggak tahu juga ya. Soalnya dari Mulan aja udah ketawa-ketawa nih lihat tingkahnya si Dani ya. Berarti kan Mulan mungkin ya gue juga selengkiannya terus jadi istri ya. Sekarang gue mau nggak mau harus terimalah dia selengki sama yang lain mungkin gitu kan, walaupun body doang. Nah ini kita nggak tahu juga ya. Bahkan di sini ada di TikTok ya ada yang bilang Dani ini ingin Maya ini sebenarnya menerima buat dipoligami. Karena sebenarnya Dani ini nggak pengen cerai tapi asalkan mungkin dia bisa berpoligami gitu ya. Ini kita lihat bareng-bareng ya. Mantan saya itu tidak membuat itu lebih mudah untuk gitu. Untuk selalu cari gara-gara. Seandainya waktu itu Maya seperti mama saya, ya misalnya ya, seandainya karena papa saya itu lebih parah daripada saya. Oh. Ya saya memang sebagai laki-laki memang tidak sempurna ya. Tapi ayah saya, papa saya jauh lebih tidak sempurna lagi. Tapi mama saya mempertahankan itu, keutuhan rumah tangga itu, untuk tetap bersama bapak saya, papa saya, dan tetap punya family yang utuh. Itu karena mama saya. Oh, itu dia guys. Jadi dia ngerasa melihat kan bapak saya tuh lebih kurang ajar daripada saya gitu. Jadi saya tuh pengennya Maya itu seperti ibu saya yang mempertahankan rumah tangga. Nah, berarti kita kita menghayal liar aja ya. Berarti kan apakah Dani ini tahu bapaknya tanda kutip ada dugaan selengki-selengki atau bandel-bandel cowok. Tapi mamahnya ini udah sakit hati, udah sedih, tapi tetap tegar menemani bapaknya dan tidak pergi dari rumah tersebut ya. Berarti kan nanti kamu nggak takut ketika Al Eldul ini menikah, terus dia melakukan hal yang sama dengan istrinya. Terus nanti ketika diwawancarai, bisa siapa El sama siapa tadi, Syifa Haju atau Al sama Alisa Gusidin, susah namanya, Guisnit, susah lah, sama Alisa atau Kak Dul sama Tisa Sabian. Ketika suatu saat di masa depan
ketahuan selingkuh, wawancara, terus mereka bertiga bilang, saya masih lebih mending, papa saya lebih parah lagi gitu. Ya kan? Gitu. Dulu saya melihat contoh dari papa saya lebih kurang ajar daripada saya. Nah, apakah mau seperti itu menciptakan generasi yang terus kurang ajar gitu? Nah, dia kan nggak tahu juga ya gimana sih menurut Ahmad Dhani ini ya. Ya kalau ada yang dibilang ini simpan nasihat untuk anak perempuan kandungmu Walid. Insya Allah berguna. Seandainya Safia kelak nanti di poligami, gimana tuh? Kamu sebagai bapaknya tuh diselingkuhin lah. Kamu sebagai bapaknya pengen nonjok menantumu nggak nih? Nah, ini pertanyaan kita semua ya, gitu. Semoga Safia bisa menerima saran papanya. Memang menyakiti hati orang itu enak juga, guys. Maksudnya, hati kita nggak sakit, tapi nyakitin hati orang ya nggak sesakit nyakitin hati sendiri kan, gitu. Tapi sekarang ketika Dhani punya Safia gitu loh, mau nggak Safia nanti menikah dengan orang seperti Mas Ahmad Dhani gitu. Dhani melihat Safia nangis, sedih, nggak bisa ketemu sama anaknya. Mas Dhani sebagai bapak apa nggak pengen nonjok menantu gitu. Untung dulu Mas Dhani nggak ditonjok mertuanya kan. Nah itu dia. Bingung juga nih guys. Al dulu kalau melihat pernyataan ini gimana ya? Nanti takutnya di masa depan dia menyakiti hati istrinya dengan alasan bapak saya dulu lebih parah. Wah, itu kan bahaya juga ya gitu. Coba kita lihat dari Nikita Mirzani guys, ini baru pedas. Karena katanya dia pernah ngelabrak Mulan langsung guys. Pak, si Bunda Maya nyindir si Wulan kuak-kuak itu, dia tersindir, marah. Atau diri. Kenapa kau iya, yang terbaik? Kenapa kamu memang ada apa kamu sama Kaulan? Atau Ulan ini. Gue gak suka sama Wulan Jamila. Kenapa tuh? Bilangin tuh sama Wulan Jamila gue gak suka. Jadi gini, dulu pernah punya program bareng sama Ahmad Dhani. Di tempat pilih-pilih orang nyanyi-nyanyi lah di TV sebelah. Si Wulan curiga. Aku demen sama Ahmad Dhani, padahal boro-boro, aduh. Terus gue disindir di pet, habis gue disindir di pet. Ya salah katanya gue demen sama lakinya ini segala macam. Dia kan gak sadar ya, dia kan juga ngerebut laki orang. Masa aku sih yang direbut? Anehnya ya, kalau papi. Habis Seorang itu, kalau masalah gue diantar pet, bodo amat. Oh, seperti answer pet sama Mulan Iya, Jamila. kadang-kadang gue, dia sindir gue, kalau gue gak nyindir, kalau gue langsung straight to the point. Apa lo? Itu alasannya dia bete. Woi, mantap. Ini Nikita Mirzani. Jadi dia pernah bilang Nikita Mirzani katanya pernah dekat mungkin acara Dewi Dewi ya kan, milih-milih penyanyi ya. Mungkin Nikita Mirzani ikut di acara Dewi Dewi, terus katanya si Mulan ini nggak suka melihat Dhani ini dekat sama Nikita Mirzani. Tapi lucu pernyataan Nikita ya, dia bilang dia nggak sadar diri apa dia kan ngerebut laki orang. Masa takut lakinya direbut? Emang karena kita perlu Nikita Mirzani untuk memanaskan, untuk to the point, straight gitu. Kalau ada gosip-gosip kayak gini ya, waduh. Cuman dia artis yang berani ngelabrak langsung loh gitu. Mantap ya. Jadi gimana menurut kalian guys tentang pertikaian Dhani sama Maya ini ya, yang di 2006 mereka bercerai, terus sekarang memanas lagi setelah pernikahannya El gitu. Yang kalau let's go lihat, si Maya ini memang nggak pernah ngomongin Mulan sama Dhani ya, dia ngomongin dirinya sendiri kayak aku berpisah dengan El waktu umur 8 tahun gitu. Semoga nanti El tidak melakukan hal itu ke Siva atau nggak apa gitu. Tapi kalau Dhani dia langsung to the point gitu. Tiba-tiba postingannya menyindir Maya, padahal Maya nggak pernah buat postingan nyindir Dhani. Kayaknya Maya ini nggak benci Dhani, cuman benci sama Mulan aja kayaknya. Nah, itu ya. Terus pendapat kalian guys tentang kasus ini. Nah, kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi guys. Bye.